Halo semua, pada pembahasan kali ini masih melanjutkan pembahasan manhwa Rabbit After Execution Your Pursuit. Bagi kalian yang belum menonton pembahasan sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu agar tahu jalan ceritanya. Di pembahasan sebelumnya, Yang Shen yang ikut kompetisi alkimia 3 negara bisa memenangkan kompetisi mewakili kekaisaran Xingfeng yang benar-benar bisa menghilangkan kesombongan dari pihak lawan. Tentunya itu benar-benar membuat ayah dan bibinya yang datang dibuat sangat terkejut karena selama ini yang mereka tahu Yang Shen hanyalah anak biasa yang bahkan tidak menonjol. Pada akhirnya, setelah acara selesai, Yang Shen pulang bersama ayah dan bibinya. Berbeda dari sang bibi yang terlihat dalam suasana hati yang sangat senang, entah mengapa sang ayah terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Yang Shen yang tahu bahwa ayahnya ingin menanyakan sesuatu lantas mempersilahkannya. Setelah sedikit ragu, Lang Dung berkata, "Akhir-akhir ini aku merasa bahwa kau seperti bukan anakku lagi. Kau tiba-tiba menjadi sangat kuat. Jadi apa yang sebenarnya telah terjadi padamu?" "Ayah, aku mempunyai rahasia, tetapi maafkan aku tidak bisa mengatakannya padamu. Namun tidak peduli apa yang terjadi, aku akan tetap menjadi anakmu. Jadi tolong percaya padaku," jawab Yang Shen untuk menenangkan ayahnya. Mendengar itu, Lang Dung memutuskan untuk mempercayai putranya dan tidak menggali lebih dalam. Selain itu, dia juga yakin bahwa Yang Shen kelak akan menjadi orang yang sukses. Tetapi dia juga meminta satu hal, agar Yang Shen berjanji tidak memaksa dirinya dalam semua hal. Dengan hilangnya rasa canggung di antara mereka, mereka terus melanjutkan perjalanan pulang. Sementara itu, di siang hari, rombongan dari Kekaisaran Dai sedang melakukan perjalanan kembali. Xiang benar-benar sangat kecewa pada Guda karena kekalahannya telah membuat Kekaisaran Dai kehilangan wajah. Ditambah Guda bahkan sampai berlutut pada Yang Shen dan melupakan tujuan dari perjalanan mereka, di mana sebenarnya tujuan mereka datang bukan sekedar mengikuti turnamen, tetapi mereka ingin membunuh roh Kekaisaran Xingfeng. Menanggapi itu, Guda mencoba menenangkan amarah Xiang, di mana dialah yang akan meminta maaf pada Yang Mulia ketika kembali. Tiba-tiba di tengah jalan mereka dihadang oleh sekelompok orang yang ternyata berasal dari keluarga Gong. Dengan ramahnya Xiang memperkenalkan dirinya dan sebaliknya pihak lain juga memperkenalkan dirinya, di mana pemimpin kelompok adalah anak tertua keluarga Gong, Pangeran Gong. Sedikit ralat, ternyata yang dikiranya adalah adik dari Nanjiang, ternyata Pangeran Gong yang bernama Han Jiang adalah kakaknya. Rombongan dari Kekaisaran Dai tentunya hanya bisa bertanya-tanya kenapa orang Kekaisaran Xingfeng ada di sini, kecuali Xiang yang sudah tahu karena dia sendiri yang tidak memberitahu orang-orangnya dengan alasan bahwa kepentingan nasional bukanlah hal sepele karena lebih banyak orang tahu akan menambah resiko kebocoran informasi. Kembali ke bisnis mereka, Han Jiang segera bertanya apa yang dikatakan oleh Yang Mulia. "Saudara Han Jiang, tenanglah, Yang Mulia mengatakan kalau dia bersedia mendukungmu dengan seluruh kekuatannya," jawab Xiang. Setelahnya mereka saling memberi hormat satu sama lain, bahkan Xiang sampai menganggap bahwa sekarang mereka adalah satu keluarga yang tentunya hanya bisa membuat Guda bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan. Singkat cerita, Xiang tiba-tiba meminta sebuah bantuan untuk membunuh seseorang, yaitu Master Yang Shen. Karena pada dasarnya Han Jiang sama sekali belum melihat langsung Yang Shen, dia hanya tahu bahwa Yang Shen adalah orang yang telah melukai adiknya. Mencoba mencari tahu lebih lanjut, dia pun bertanya, "Aku penasaran apa Tuan Xiang mempunyai dendam dengan dia."
Dengan wajah serius, Xiang lantas menjawab bahwa Yang Shen adalah seorang alkimia yang sangat kuat sampai-sampai Guda yang digadang-gadang sebagai seorang jenius bukanlah lawannya. Sehingga untuk mencegah masalah di masa depan, secepatnya Yang Shen yang memiliki potensi sangat besar harus dieliminasi. Setelah berpikir, Han Jiang dengan mudah menerima permintaan tersebut. Tetapi di saat itu ada satu orang yang menolak rencana mereka, dan itu adalah Guda. Guda benar-benar sangat menentang niat Xiang karena menurutnya Master Yang Shen adalah jenius langka di dunia alkimia, sehingga apa yang akan dilakukan oleh Xiang tak jauh beda dengan membunuh dunia alkimia masa depan. Bukannya sadar, Xiang malahan menjadi semakin marah karena dia sama sekali tidak memperdulikan dunia alkimia, melainkan dia percaya jika sekarang bisa membunuh Yang Shen, maka kedepannya akan mempunyai lebih sedikit masalah dan bisa menjadi lebih kaya. Mengabaikan Gutong yang mencoba menahannya, Guda yang kesal bergerak maju dan berkata, "Tuan Xiang, aku selalu berpikir kalau ketua asosiasi alkimia adalah orang yang mencintai alkimia, tetapi ternyata aku salah tentangmu." Mencoba menahannya, Guda sampai berkata, "Jika kau ingin membunuh Master Yang Shen, maka langkahilah mayatku dulu." Melihat itu tak hanya Xiang, bahkan Han Jiang menjadi kesal. Akhirnya dengan Xiang yang meminta bantuan untuk membunuh Guda juga, Han Jiang hanya bisa tersenyum senang dan segera memukul Guda sampai tak sadarkan diri. Gutong benar-benar sangat marah karena kakaknya dipukul sampai seperti itu. Sementara itu yang lainnya hanya bisa panik dan sebisa mungkin mencoba melarikan diri. Tetapi sayangnya mereka dihabisi oleh anak buah Han Jiang. Merasa bahwa semua orang sudah terbunuh, Han Jiang segera mengajak Xiang pergi bersamanya. Setelah mereka semua benar-benar pergi, dengan luka di sekujur tubuhnya, Gutong terbangun. Ternyata dia mempunyai sebuah harta keluarga yang bisa menstabilkan jantungnya yang membuatnya masih hidup. Dengan susah payah, dia segera menghampiri Guda dan mencoba membangunkannya. Setelah muntah darah, Guda akhirnya sadar, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dengan kuatnya serangan yang diterima, beberapa organ dalamnya telah hancur. Meskipun dirinya sedang benar-benar diambang hidup dan mati, Guda masih saja mengkhawatirkan keselamatan Yang Shen, sehingga dia meminta pada Gutong untuk pergi menemui Master Yang Shen dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya, karena Gutong tak mungkin meninggalkan kakaknya, dengan susah payah dia membawanya pergi. Dan karena secara kebetulan Gutong mengetahui tentang dokter atau tabib terkenal di Kekaisaran Xingfeng yang bernama Li Taiyi, sehingga pertama-tama mereka akan menuju ke tempat dokter tersebut. Sementara itu, di kediaman Li Taiyi, ketika dia sedang berdiri di luar rumah, ada sebuah teriakan yang memanggilnya, dan ternyata itu adalah Gutong yang berlari menggendong Guda. Melihat itu, tentunya Li Taiyi benar-benar terkejut. Setelah itu, dia segera memeriksa Guda dan langsung tahu bahwa Guda terluka oleh martial spirit. Kagum dengan kemampuan Li Taiyi, Gutong segera memintanya untuk menyelamatkan kakaknya. Namun sayangnya, Li Taiyi berkata bahwa dengan kondisi yang diderita oleh Guda, dia sama sekali tidak bisa melakukan apapun, sehingga Gutong diminta untuk membawa kakaknya pulang saja, karena saking parahnya dia hanya bisa memperkirakan Guda akan mati dalam waktu setengah jam. Gutong hanya bisa menangis karena jika tabib hebat seperti Li Taiyi tidak bisa menyembuhkan kakaknya, mungkin saja di luar sana tidak ada orang yang bisa melakukannya. Di saat itulah tiba-tiba Li Taiyi mengingat seseorang yang mungkin bisa menyelamatkan Guda, dan itu tentunya adalah Yang Shen. Kata-kata tersebut benar-benar membuat Gutong sangat senang dan segera bertanya siapakah itu.
Tanpa menjawabnya, Li Taiyi segera menyuruh bawahannya bernama Fu Gui untuk menyiapkan kereta. Singkat cerita, Li Taiyi membawa Guda ke kediaman keluarga Yang. Setelah mengetuk pintu, Yang Shen akhirnya keluar. Gutong yang sedikit terkejut bertanya, "Master Yang Shen, bagaimana kamu bisa ada di sini?" "Ini rumahku, apa yang kamu lakukan dan apa yang sebenarnya terjadi?" jawab Yang Shen. Gutong segera menjelaskan bahwa kakaknya terluka parah yang bahkan Dr. Li sendiri tidak bisa menyembuhkannya. Jadi, atas saran Dr. Li, tujuannya datang untuk bertemu dokter ajaib yang bisa menyembuhkan kakaknya. Maka dari itu, dia segera bertanya, apakah dokter tersebut ada di sini? Yang Shen lantas menjawab bahwa dirinya lah dokter ajaib yang sedang dibicarakan, di mana itu benar-benar membuat Gutong sangat terkejut. Bagaimana mungkin bisa seorang master alkimia juga mempunyai kemampuan dokter? Tetapi dia mau tidak mau harus percaya setelah Li Taiyi memberikan salam hormat padanya. Singkat cerita, mereka akhirnya dipersilahkan masuk. "Master Yang, tolong selamatkan kakakku. Kakak terluka parah karena kamu," ucap Gutong meminta bantuan. Mendengar itu, Yang Shen dan Li Taiyi hanya bisa dibuat terkejut dan bertanya, apa maksudnya? "Tuan Xiang telah bersekongkol dengan Han Jiang dan mencoba untuk membunuhmu. Tapi kakakku tidak menginginkannya, jadi dia terluka parah. Selain itu, orang lain yang bersama kami semuanya telah dibunuh," jawab Gutong. Sedikit terkejut, Yang Shen segera mengukir nama Han Jiang dalam pikirannya. Berpikir bahwa Guda terluka parah karena melindunginya, Yang Shen akhirnya berniat untuk menyelamatkannya. Menanggapi Gutong yang terus berteriak minta tolong, Yang Shen segera memeriksa keadaan Guda. Setelah selesai menjelaskan pada Li Taiyi yang bertanya, Yang Shen berkata bahwa arteri Guda sepenuhnya hancur. Hati, ginjal, paru-paru, dan organ internal lainnya terluka parah. Mungkin jika bukan karena Guda dalam kondisi sehat, dia sudah mati. Berpikir bahwa sudah tidak ada harapan lagi, Gutong hanya bisa membuat ekspresi yang tak terlukiskan. Tetapi Yang Shen segera berkata bahwa siapa yang bilang Guda tidak mempunyai harapan. Tentunya itu benar-benar membuat Gutong sangat-sangat terkejut, tak terkecuali Li Taiyi yang tahu seberapa parahnya kondisi Guda. Setelah meminta Gutong untuk membawa Guda ke dalam rumah, Yang Shen lalu meminta pada Li Taiyi untuk segera mengirim seseorang ke gunung dan menangkap 2 gorila yang masih hidup. Tak mengetahuinya, Li Taiyi lantas bertanya, dan ternyata karena banyak organ dalam Guda yang rusak, Yang Shen berniat menggantinya, di mana itu benar-benar membuat Li Taiyi terkejut. Singkat cerita, akhirnya Li Taiyi berhasil mendapatkan organ-organ gorila yang dibutuhkan. Sambil menyerahkannya, dia mencoba bertanya apakah itu bisa digunakan untuk mengganti organ manusia, yang dijawab bisa, karena organ yang paling cocok untuk manusia adalah hewan primata. Tetapi karena itu bersumber dari hewan, kemungkinan akan menyebabkan ketidaknyamanan. Adapun keberhasilannya sendiri sekitar 50%, tergantung pada keinginan Guda untuk bertahan hidup. Yang Shen segera memulai operasinya di saat dia mencoba menenangkan Li Taiyi yang masih saja berisik menanyakan ini dan itu. Tetapi yang pasti, Yang Shen memproklamirkan bahwa ini adalah penggantian medis pertama di benua kultivasi. 15 menit kemudian akhirnya operasi selesai dan berjalan dengan baik. Li Taiyi benar-benar sangat memuji Yang Shen yang merupakan dokter terhebat di dunia medis alkemis kuno. Yang Shen sendiri merasa bahwa pujian tersebut terlalu berlebihan untuknya.
Menjelaskan lebih lanjut, Yang Shen berkata bahwa meskipun semuanya berjalan dengan lancar, tetapi karena Guda menggunakan organ internal hewan yang mana tidak bisa berkoordinasi dengan sempurna, hidupnya kemungkinan besar hanya akan bertahan selama 10 tahun. Ternyata secara tak terduga Guda yang sudah mulai sadar mendengarnya. Dia segera meminta agar Yang Shen tidak terlalu menyalahkan dirinya karena bisa hidup 10 tahun lagi. Dia merasa bahwa itu sebuah berkah baginya. Sedikit bercerita, Guda berkata bahwa setengah kehidupannya dia melakukan yang terbaik untuk keluarganya dan hampir lupa kalau dia adalah seorang alkemis, sehingga sisa 10 tahun usianya dia berniat menghabiskan waktu dengan berkonsentrasi besar pada seni alkimia. Mendengar itu, Yang Shen memberikan dukungan bahwa dengan bakat yang dimiliki oleh Guda, 10 tahun pasti sudah cukup baginya untuk mencapai puncak alkimia. Bangun dari tidurnya, Guda tiba-tiba berkata bahwa Xiang dari Asosiasi Kekaisaran Dai dan Han Jiang dari keluarga Gong telah bekerja sama untuk melakukan pembunuhan. Maka dari itu, dia menyarankan agar Yang Shen sebaiknya melarikan diri. Tuan Yang Shen, kamu harus bersembunyi di rumahku terlebih dahulu. Karena hubunganku dengan Yang Mulia Kaisar, pangeran dari keluarga Gong tidak akan berani melakukan apapun, saran Li Taiyi. Dengan tenangnya, Yang Shen berkata bahwa dia tahu, sehingga dia meminta agar Guda sebaiknya beristirahat saja. Setelahnya, Yang Shen bergegas untuk pergi yang membuat Li Taiyi menanyakannya. Mengambil pedang iblisnya, Yang Shen hanya menjawab, "Aku akan pergi ke mansion Pangeran Gong dan meminta keadilan." Dengan segera, Li Taiyi berusaha membujuk Yang Shen untuk menghentikan tindakannya. Selain itu, berhubungan kepala keluarga Gong adalah adik dari Yang Mulia Kaisar, Li Taiyi khawatir jika menyinggungnya maka Yang Shen akan melawan Yang Mulia Kaisar. "Benar sekali, aku tidak bisa mengabaikan Yang Mulia," jawab Yang Shen, yang membuat Li Taiyi menghela nafas lega karena dia berpikir bujukannya berhasil. Sayangnya, ucapan Yang Shen selanjutnya benar-benar membuatnya sangat terkejut, di mana tiba-tiba Yang Shen memintanya untuk menyampaikan sebuah pesan pada Yang Mulia bahwa dia ingin meminjam kepala keponakannya. Di situasi itu, Li Taiyi benar-benar sangat bingung. Dia sendiri tidak mungkin melawan Master Yang Shen dan juga dia kebingungan bagaimana harus menyampaikan pesan tersebut pada Yang Mulia. Sementara itu, di Asosiasi Alkimia, Lu Lao yang sedang bersama dengan Xiu Meng dan juga cucu perempuannya tiba-tiba mendapatkan sebuah laporan tentang Yang Shen yang berniat membunuh Pangeran Gong. Hal itu benar-benar membuat Lu Lao sangat terkejut. Adapun pembawa pesan, dia mengira keterkejutan Lu Lao dikarenakan dengan bodohnya Yang Shen melawan Pangeran Gong. Alhasil dia segera ditampar oleh Lu Lao yang kesal karena master yang sangat dia hormati dihina seperti itu. Tentunya hal itu benar-benar membuat si pembawa pesan sangat terkejut. Ditambah Xiu Meng dan juga Li Luxing benar-benar memandang rendah Pangeran Gong yang telah berani menyinggung Master Yang Shen. Pada akhirnya, Lu Lao segera memberikan sebuah perintah di mana jika Pangeran Gong berani melukai Master Yang Shen, maka guild alkimia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan mansion Pangeran Gong. Berpindah ke Asosiasi Wuji. Setelah mendengar kabar tentang tindakan yang sedang dilakukan oleh ayahnya, Zhang Qi segera mengumpulkan beberapa anggota Wuji. Dia lalu memberi sebuah perintah. Bersihkan seluruh rintangan di sekitar Yang Shen. Tidak ada yang diperbolehkan untuk menghentikannya menuju ke mansion Pangeran Gong. Dan jika Pangeran Gong berani menyentuh Yang Shen, maka bunuh seluruh keluarganya. Kembali lagi ke Yang Shen.
Sambil menenteng pedang iblisnya, dia akhirnya sampai di pintu gerbang mansion keluarga Gong. Ditanya oleh penjaga apa tujuannya datang, Yang Shen lantas berkata kepada mereka bahwa dia ingin melihat Han Jiang sehingga segera katakan padanya untuk keluar dalam setengah menit. Bukannya menurut, mereka malahan marah karena Yang Shen menyebut nama tuan mereka tanpa hormat. Muak akan sikap mereka, Yang Shen segera bergerak maju dan menghajar mereka menggunakan pedang iblis di tangannya. Melihat semua itu, salah satu penjaga segera meminta pada beberapa rekannya untuk segera melaporkan semuanya pada tuan muda. Namun sayangnya, Yang Shen berkata, itu tidak perlu karena setengah menit telah berlalu, maka aku yang akan memanggilnya sendiri. Mengayunkan pedang iblisnya, Yang Shen meledakkan pintu masuk mansion. Sementara itu di dalam mansion, Han Jiang dan Xiang sedang bersantai sambil ditemani oleh wanita cantik. Mendapat izin bahwa boleh melakukan apapun dengan semua kecantikan yang ada di tempat itu, Xiang segera terbakar dengan semangat dan langsung melepaskan bajunya. Tetapi sayangnya tiba-tiba ada sebuah serangan yang menghancurkan tembok ruangan. Sedikit panik, Han Jiang segera bertanya apakah Xiang baik-baik saja. Yang dijawab bahwa dia tidak terluka, hanya saja karena terkejut mungkin burung kecilnya tidak akan bisa berdiri lagi. Ingin melihat siapa yang telah berani menyerang mansion keluarga Gong, Han Jiang segera berteriak, "Siapa yang melakukan ini? Keluarlah!" "Tidak perlu mencari, aku yang akan melakukannya," jawab Yang Shen. Karena mereka pada dasarnya belum pernah bertemu satu sama lain, Han Jiang segera bertanya, "Siapa kamu?" Bukannya Yang Shen, yang menjawab adalah Xiang yang mengatakan bahwa orang di depan mereka sekarang adalah Master Yang Shen yang dibicarakan sebelumnya. Singkat cerita, mereka mulai sedikit mengobrol di mana Han Jiang mencoba bertanya apakah Yang Shen adalah orang yang telah melukai Nanjiang dan membunuh Shushan. Yang Shen segera mengakuinya, tetapi alasan dia datang sekarang bukanlah karena itu, melainkan karena Guda. Mengetahui bahwa Guda masih hidup, mereka berdua benar-benar sangat terkejut, terutama Xiang. Adapun Han Jiang, meskipun awalnya dia terkejut, tetapi setelahnya dia yakin bahwa itu tidak mungkin dikarenakan pukulannya mengandung kekuatan roh bela diri, sehingga dapat dipastikan Guda tidak mungkin bisa selamat setelah menerima satu pukulannya. "Apa itu perkataan terakhirmu? Kalau begitu, aku akan memulai membunuh," ucap Yang Shen saat dia mengacungkan pedangnya. Han Jiang mulai tertawa menganggap bahwa apa yang dikatakan Yang Shen hanyalah sebuah gertakan, sampai-sampai dia juga bertanya, "Siapa yang akan kau bunuh, aku atau Tuan Xiang?" Tetapi sayangnya sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Yang Shen sudah melesat maju dan langsung membunuh Xiang dalam sekejap mata. Tentunya Han Jiang hanya bisa terkejut. Namun setelah itu dia mulai menyerang menggunakan pukulan harimau, di mana dia sangat percaya diri menggunakan pukulan tersebut bisa menghancurkan lawan. Sayangnya harapannya itu hancur karena hanya dengan menggunakan satu jentikan jari, Yang Shen mampu menghancurkan pukulan harimau dan juga lengannya, sampai-sampai Han Jiang tidak bisa menggunakan salah satu lengannya. Yang Shen sedikit kagum melihat bahwa Han Jiang masih hidup setelah menerima serangannya. Dan di saat dia ingin mengakhiri Han Jiang, datanglah Jiang Yu yang benar-benar terkejut melihat keadaan putranya. Dia segera menghampiri putranya yang sedang mengerang kesakitan. Dengan perasaan yang penuh amarah, Han Jiang meminta pada ayahnya agar segera membunuh Yang Shen. "Yang Shen, apa yang ingin kau katakan sebelum mati?" tanya Jiang Yu dengan penuh percaya diri. "Aku tidak akan mati, tetapi aku sebenarnya ingin mengatakan sesuatu, yaitu kali ini aku akan membunuhmu," ucap Yang Shen dengan sikap yang penuh ketenangan.
Jiang Yu mulai melontarkan kata-katanya di mana karena Yang Shen telah membunuh utusan kekaisaran Dai dan juga melukai orang-orangnya, dia sekarang dianggap sebagai pengkhianat. Aku pengkhianat, bukannya kau yang secara rahasia berkonspirasi dengan kekaisaran Dai untuk menuju jalan pemerintahan, jawab Yang Shen yang benar-benar membuat Jiang Yu tak bisa mengelak lagi. Dia hanya berpikir karena Yang Shen telah mengetahui rahasianya, maka dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Singkat cerita, pada akhirnya pertarungan mereka pun tak terelakkan, di mana hanya karena Jiang Yu adalah seorang ahli bela diri tahap akhir, dia sudah sangat sombong menganggap bahwa Yang Shen tak mungkin bisa menandinginya, apalagi membunuh putranya di depan matanya. Tetapi tentunya semua itu bukan masalah bagi seorang kaisar agung. Mengacungkan pedangnya ke depan, Yang Shen lantas berkata, "Lihatlah ke belakangmu." Menengok ke belakang, ternyata ada satu lagi sosok Yang Shen yang sedang mengarahkan pedang ke arah Nanjiang. Menyadari bahwa sosok Yang Shen yang berada di depannya memiliki penampilan sedikit transparan, membuat Jiang Yu hanya bisa terkejut karena ternyata Yang Shen adalah seorang psikis, di mana itu tidak mungkin dengan usianya yang semuda itu. Tanpa memperdulikan kebingungan Jiang Yu, Yang Shen segera mengayunkan pedangnya dan langsung membunuh Han Jiang. Jiang Yu langsung berteriak marah. Dia segera mengeluarkan roh bela dirinya yang berbentuk singa untuk menyerang. Namun di sisi lain, Yang Shen masih bersikap tenang-tenang saja karena di pandangannya saat ini ternyata bajingan tua sedang melakukan perjuangan terakhirnya sebelum kematiannya. Roh singa segera melepaskan serangannya. Namun tentunya Yang Shen tak tinggal diam karena dia juga segera mengeluarkan roh miliknya yang memiliki bentuk seperti Shen Huang, di mana itu benar-benar membuat Jiang Yu sangat terkejut karena ternyata Yang Shen juga seorang ahli bela diri tahap akhir. Dengan perintah Yang Shen, roh Shen Huang bergerak maju dan dengan mudahnya menghancurkan roh singa, di mana efeknya Jiang Yu selaku pemilik roh merasakan dampaknya dan memuntahkan darah dari mulutnya. Sebenarnya aku hanya ingin membunuh Han Jiang dan Nanjiang, tetapi sekarang entah mengapa aku juga ingin membunuhmu, ucap Yang Shen saat dia mulai mendekat. Jiang Yu yang terjatuh hanya bisa berteriak agar Yang Shen tidak mendekat. Tapi bodohnya seakan tidak tahu apa yang sudah terjadi, dia malah bertanya, "Kenapa kamu menyerang keluargaku padahal aku tidak mempunyai dendam denganmu?" "Apa tidak ada dendam?" teriak Yang Shen dengan marah. Singkat cerita, setelah itu Yang Shen mulai menjelaskan semuanya, di mana Nanjiang selalu memancing keributan dengannya di sekolah. Han Jiang telah melukai temannya dan bahkan kepala sekolah juga terbunuh oleh salah satu bawahan keluarga Gong. Tak bisa mengelak lagi, Jiang Yu hanya bisa memohon saat dia mengatakan bahwa itu semua salah paham. Tetapi Yang Shen sudah tidak peduli lagi dan dengan segera mengangkat pedangnya untuk menebas Jiang Yu. Jiang Yu sendiri berusaha mati-matian untuk kehidupannya, tetapi dia dengan bodohnya mencoba mengancam bahwa gurunya adalah seorang tetua jubah biru dari sekte Kaishan yang tidak akan mungkin diam jika muridnya dibunuh. "Baiklah, aku akan menunggu gurumu datang," jawab Yang Shen saat dia mulai mengayunkan pedangnya. Namun tiba-tiba di sebelah Jiang Yu sebuah portal ruang dan waktu muncul. Tangan yang keluar segera menarik Jiang Yu masuk. Ekspresi Jiang Yu yang awalnya ketakutan seketika menjadi sangat senang. Bahkan dengan sombongnya, dia berkata akan kembali dan membunuh seluruh keluarga Yang. Yang Shen tentunya tak membiarkan Jiang Yu kabur sehingga dia segera mengayunkan pedangnya yang bisa menghancurkan portal tersebut, di mana itu benar-benar membuat Jiang Yu hanya bisa berteriak terkejut.
Ketika Yang Shen mulai mendekat, sosok yang menarik Jiang Yu membuat ancaman. "Bocah, kamu berani. Aku ini adalah kesatria ungu dari Sekte Kaishan. Kalau kamu membunuh Jiang Yu, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu." Sayangnya semua itu percuma, karena dengan segera Yang Shen membunuh Jiang Yu, dan dengan terbunuhnya Jiang Yu, portal juga menghilang. Dari dalam tubuh Jiang Yu, Yang Shen mengambil sebuah gulungan segel milik Sekte Kaishan. Pergi dari tempat itu, dia hanya bergumam, "Sekte Kaishan, aku akan mengingatmu." Sementara itu, ribuan mil jauhnya di Sekte Kaishan, salah satu ketua terlihat benar-benar kesal dengan kematian Jiang Yu. Akibatnya, seluruh rencana mereka menjadi sia-sia. "Tetua, tenanglah, aku sudah memeriksanya. Ternyata anak kedua dari keluarga Gong, Nanjiang, masih hidup dan benda itu dipegang olehnya," ucap salah satu murid bernama Ren Jian. Mendengar itu, sang ketua benar-benar terkejut. Tetapi setelah itu dia segera mengutus Ren Jian untuk pergi ke Kekaisaran Xingfeng membawa Nanjiang ke hadapannya dengan tindakan yang sangat berhati-hati, terutama dengan benda yang ada padanya. Ren Jian segera menerima perintah tersebut, namun dia juga mendapatkan perintah tambahan di mana dengan terbunuhnya Jiang Yu di depan matanya membuat sang ketua merasa harga dirinya telah direndahkan, sehingga ketika Ren Jian berada di Kekaisaran Xingfeng untuk meminta para pemimpin menyerahkan orang tersebut yang tak lain adalah Yang Shen dan hancurkan seluruh keluarganya. Tanpa mengetahui seberapa berbahayanya Yang Shen, Ren Jian benar-benar sangat bersemangat, percaya diri bisa menghancurkan Kekaisaran Xingfeng seorang diri. Sementara itu, dengan hancurnya keluarga Gong benar-benar menarik semua perhatian orang-orang. Mereka tidak menyangka Pangeran Gong yang dikenal tak terkalahkan akan berakhir seperti itu. Tetapi mereka pastinya hanya bisa menganggap bahwa sang pelaku yaitu Yang Shen benar-benar terlalu menakutkan karena bisa mencapai ranah bela diri di umur yang begitu muda. Meski begitu, ada satu hal yang membuat mereka terheran-heran. Mengapa Yang Mulia Kaisar bahkan tidak mengirim satupun prajurit untuk membunuh Yang Shen yang telah membunuh adiknya? Berpindah ke istana kerajaan, sang kaisar sedang menerima laporan tentang kehancuran keluarga Gong. Dari hasil penyelidikan, Pangeran Gong yang telah mati ternyata memiliki kecocokan dengan utusan Kekaisaran Dai, sehingga dapat dipastikan keluarga Gong adalah seorang pemberontak. Mendengar berita bahwa adiknya ternyata adalah seorang pemberontak, sang kaisar hanya bisa membuat wajah murung. Setelah itu dia memberikan perintah agar segera mengurus pemakaman Pangeran Gong, tetapi jangan beritahu tentang pemberontakan Pangeran Gong pada orang lain. Menerima perintah, dia pun segera pergi untuk melaksanakannya. "Dr. Li, kamu dengar itu? Adikku ingin membunuhku. Apakah kau tidak berpikir itu terdengar lucu?" kata sang kaisar dengan senyum di wajahnya, di mana ekspresi murung yang sebelumnya seolah-olah hanyalah sebuah ilusi. Li Taiyi segera keluar dan langsung memuji kebaikan sang kaisar yang bisa memaafkan kesalahan besar Pangeran Gong. Tetapi di situ dia juga memberikan saran agar sebaiknya untuk saat ini mereka harus mengawasi Kekaisaran Dai. Sang kaisar sendiri tidak terlalu memikirkan hal itu karena menurutnya Kekaisaran Dai hanyalah tanah barbarian. Cepat atau lambat dia akan bertarung dengan mereka sampai mati. Tetapi Li Taiyi juga sedikit khawatir mungkin Pangeran Gong hanyalah sekedar pion mengingat Kekaisaran Dai sangat ambisius. Selain itu, tidak mungkin untuk Pangeran Gong melakukan pemberontakan dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga kemungkinan besar ada pihak lain yang bekerja sama dengannya.
Sang kaisar akhirnya sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Li Tai ada benarnya juga. Sehingga dia bertanya-tanya siapakah yang membantu pemberontakan tersebut, dan secara tak terduga tiba-tiba secara kasar dia bisa menebaknya. Sementara itu di mansion Zhenguo mendengar berita tentang Pangeran Gong yang dibunuh oleh Yang Shen, Liu Song atau Ling Song benar-benar terkejut karena dia tidak menyangka Yang Shen akan mampu melakukan itu. Ling Yuyao yang muncul tiba-tiba bertanya pada ayahnya apakah Yang Shen baik-baik saja. Melihat itu, Ling Song lantas bertanya, apakah kamu belum bisa melupakan dia? Dengan air mata yang mulai mengalir, Ling Yuyao mengaku pada ayahnya bahwa dia masih belum bisa melupakan Yang Shen. Berbeda dari sikap yang biasanya, Ling Song yang tahu bahwa putrinya benar-benar sangat mencintai Yang Shen, tiba-tiba memintanya untuk pergi ke tempat Yang Shen dan mengatakan apa keinginannya. Ayah, bukannya kamu tidak mengizinkanku untuk mendekati Yang Shen? Tanya Ling Yuyao. Mendengar itu, Ling Song lantas menjawab, putriku, aku tidak bisa melindungimu selamanya. Yang Shen sekarang kuat. Aku percaya dia bisa menggantikan ayah untuk melindungimu di masa depan. Dan yang lebih penting, kamu juga sangat mencintainya. Mendapat restu dari ayahnya, Ling Yuyao benar-benar sangat senang. Menghapus air matanya, dia pun segera pergi untuk menemui sang pujaan hati. Yang Shen, aku akan menyerahkan putriku padamu. Aku percaya kamu adalah kekasihnya dan kamu akan melindunginya, ucap Ling Song ketika dia melihat kepergian putrinya yang sangat bahagia. Setelah itu tiba-tiba Ling Song memanggil salah satu bawahannya. Dia memberikan sebuah perintah agar seluruh orang bersiap untuk menuju ke istana dalam waktu 15 menit. Keluar dari ruangan dan menatap ke arah langit, Ling Song tiba-tiba bergumam bahwa sudah waktunya kekaisaran Xing Feng untuk berubah. Sementara itu di kamarnya, Yang Shen sedang melakukan kultivasi dan sedikit eksperimen. Di saat itulah ada suara memanggil yang tak lain adalah Ling Yuyao. Membuka pintu, Yang Shen segera bertanya, kenapa kamu di sini? Aku baru saja dengar kalau kamu pergi ke mansion Pangeran Gong. Aku pergi ke sini untuk melihat apa ada yang salah denganmu, jawab Ling Yuyao dengan sikap yang sedikit gugup. Yang Shen segera menyuruhnya masuk. Ditanya apakah datang ke sini dengan cara menyelinap, Ling Yuyao dengan jujur mengatakan bahwa sebenarnya ayahnya lah yang memerintahkannya untuk datang ke sini. Ling Yuyao sendiri juga tidak tahu mengapa tiba-tiba sikap ayahnya berubah, di mana dulu sangat menentang hubungan dengan Yang Shen, tetapi sekarang tiba-tiba memberikan dukungan. Mendengar itu, Yang Shen mengira mungkin itu akibat dari dia yang membunuh Pangeran Gong. Tetapi tiba-tiba dia berpikir bahwa itu mungkin tidak benar. Mulai berpikir dan berpikir, Yang Shen segera merangkum semua kejadian-kejadian yang telah terjadi, dari pergerakan Pangeran Gong yang ingin memberontak dan Ling Song yang tiba-tiba mengirim putrinya datang ke sini. Yang Shen bisa mendapatkan satu kesimpulan di mana sepertinya Kekaisaran Dai mempunyai pion lain selain keluarga Gong, dan itu adalah ayah Ling Yuyao, Ling Song. Dari pendapat Yang Shen sendiri, tampaknya Ling Song takut pemberontakannya akan gagal, sehingga dia secara khusus meminta putrinya untuk mendatanginya dengan pikiran, Yang Shen pasti bisa melindungi putriku. Mendengar Yang Shen tiba-tiba bergumam, aku paham, Ling Yuyao mengira niatnya telah diketahui, sehingga dengan ekspresi senang di wajahnya, dia berniat mengatakan isi hatinya. Tetapi tiba-tiba Yang Shen menghentikannya. Tetaplah di ruanganku, jangan pergi kemanapun karena aku akan keluar.
Menepuk kepala Ling Yuyao, Yang Shen berkata bahwa dia ingin melakukan sesuatu dan akan segera kembali. Berpikir bahwa Yang Shen tampaknya ingin memberikan sebuah hadiah hanya bisa membuat wajah Ling Yuyao mulai memanas. Keluar dari rumah, Yang Shen sedikit cemas. Ling Song sudah memasuki istana dan kekaisaran Xingfeng akan berubah. Yang Shen sendiri tidak berniat ikut campur karena ini merupakan takdir kekaisaran Xingfeng. Jadi tujuannya pergi hanya ingin memastikan tidak akan ada sesuatu di luar takdir yang terjadi. Bersama dengan pasukannya, Ling Song menuju istana kekaisaran. Di sepanjang jalan, mereka melakukan bentrok dengan para prajurit. Didukung oleh bawahannya yang setia, Ling Song terus maju menuju ke istana hingga akhirnya mereka sampai di depan pintu masuk istana. Diberitahu bahwa Kaisar Jiang Xixin berada di dalam, Ling Song segera meminta pada bawahannya untuk menunggu di luar karena dia yang akan masuk sendirian. Sesampainya di depan Kaisar, Ling Song hanya sedikit menundukkan kepalanya dan memberikan hormat. Adapun alasannya itu semua dikarenakan Jiang Xixin adalah seorang raja dari dinasti sebelumnya, sehingga Ling Song berpikir bahwa dia tidak perlu terlalu banyak memberikan hormat. Tak senang dengan sikap tersebut, Jiang Xixin segera melepaskan energinya dan mengeluarkan roh naga emas 5 cakar yang langsung menembus langit-langit istana. Sementara itu di tempat lain, sebelum menuju ke istana, Yang Shen pergi ke tempat lain dulu. Sepertinya mereka mengikuti instruksiku dan membangun aula bintang, ucap Yang Shen di depan sebuah bangunan. Memasuki ruangan, Yang Shen bisa menemukan sebuah banner berwarna hitam. Setelah mengambilnya, tiba-tiba muncul roh naga emas dan harimau emas sebelum mereka menghilang. Itu merupakan banner pengorbanan jiwa yang bisa mengambil dan berurusan dengan seniman bela diri lalu merubah mereka menjadi hantu. Banner tersebut juga merupakan hadiah yang Yang Shen berikan pada Jiang Xifeng di masa lalu. Awalnya itu berisi sekitar 100.000 jiwa, tetapi tampaknya sekarang semuanya sudah pergi karena sepertinya Jiang Xifeng telah melepaskan mereka semua sebelum kematiannya. Mencoba meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba muncul sosok lelaki tua yang tak lain adalah Jiang Xifeng yang segera memberi salam hormat pada gurunya. Setelah ditanya, Jiang Xifeng menjawab bahwa dirinya yang sekarang hanyalah sekedar kesadaran yang tersisa sebelum mati, dan itu hanya bisa bertahan selama 1 jam sebelum menghilang sepenuhnya. Tahu bahwa kemunculan Jiang Xifeng bukanlah hanya sekedar kebetulan, Yang Shen segera bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan darinya. Singkat cerita, Jiang Xifeng berkata bahwa dia bisa mendengar negara ini sedang menangis, sehingga dia meminta tolong pada gurunya yaitu Yang Shen untuk membantu menyelamatkan kekaisaran ini. Ini adalah masalah keturunanmu, aku tidak akan ikut campur. Xingfeng, kamu seharusnya tahu aku seperti apa. Terlebih lagi, kenapa Ling Song memberontak, bukannya kamu tahu? Mendengarnya, Jiang Xifeng berniat menceritakan tentang pemberontakan Ling Song yang berkaitan dengan Zhen Guo. Tetapi seperti tidak peduli, Yang Shen mulai berjalan pergi. Sekuat tenaga, Jiang Xifeng menghentikan masternya karena dia ingin menceritakan tentang kebenaran yang sebenarnya terjadi di waktu itu. Pada akhirnya, sedikit penasaran, Yang Shen berhenti dan mulai mendengarkan cerita Jiang Xifeng. Kembali lagi ke istana. Setelah mengeluarkan roh naga emas 5 cakar, Jiang Xixin berkata, kalau kamu bisa membunuhnya, aku akan memberikan dunia padamu. Meskipun berhadapan dengan roh naga emas 5 cakar, Ling Song masih bersikap tenang karena dia tahu itu merupakan sisa-sisa dari roh naga emas 5 cakar dan bukan yang asli.
Terus kenapa kalau ini jiwa yang rusak? Ini sudah lebih dari cukup untuk membunuhmu, jawab Jiang Xixin. Dengan senyum penuh percaya diri, Ling Song segera mengeluarkan roh miliknya, di mana itu benar-benar membuat Jiang Xixin sangat terkejut. Ini adalah monster 3 mata melahap langit yang dimiliki leluhur waktu itu. Aku akan menentang naga hari ini sebagai pengorbanan untuk roh leluhurku yang dibunuh secara tidak adil, teriak Ling Song saat dia mengacungkan kapak perangnya ke arah Jiang Xixin. Sama-sama dengan niat membunuh, pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Akibat dari bentrokan mereka telah menciptakan ledakan energi yang besar. Tetapi sayangnya, Ling Song menang telak di mana Jiang Xixin berakhir dengan satu lengannya terpotong dan hanya bisa muntah darah. Ling Song lalu berkata bahwa alasan kemenangannya karena selama bertahun-tahun dia ada di medan perang dan berkembang. Sebaliknya, sebagai seorang kaisar, Jiang Xixin tidak sebagus biasanya karena hanya duduk di istana. Meskipun kalah, Jiang Xixin sendiri tidak mempunyai keluhan apapun, bahkan jika dia harus terbunuh. Tetapi yang saat ini dia permasalahkan adalah mengapa Ling Song bekerja sama dengan musuh abadi mereka. Mendengar itu, Ling Song benar-benar sangat marah. Dia sendiri tahu bahwa Dai adalah musuh abadi Xing Feng. Namun alasan Ling Song berbuat sampai sejauh itu karena dahulu ketika keluarga Ling dikorbankan, dikatakan itu untuk perdamaian kekaisaran Xing Feng. Tetapi nyatanya semua itu hanya demi membangun fondasi keluarga Jiang. Keluarga Jiang tidak bisa menahan garis darahmu. Bunuh saja aku dan tebus kesalahan leluhurku dengan darahku, teriak Jiang Xixin pada Ling Song. Mengangkat kapak perangnya, Ling Song segera mengarahkannya ke Jiang Xixin. Tetapi ketika Jiang Xixin sudah pasrah akan kematiannya, serangan yang datang dihentikan oleh Yang Shen. Ling Song hanya bisa terkejut bagaimana bisa Yang Shen ada di tempat ini. Ingat tentang putrinya, dia segera bertanya tentang keadaannya. Ling Youyao baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan sebelumnya tidak ada hubungannya denganku. Aku datang hanya diminta untuk membawakan sesuatu ke sini. Kamu boleh memutuskan untuk membunuh Jiang Xixin setelah melihat ini dan aku tidak akan pernah ikut campur. Dari saku bajunya, Yang Shen segera mengeluarkan sebuah giok yang membuat Ling Song benar-benar terkejut karena itu merupakan giok leluhurnya. Memberikan giok tersebut, tiba-tiba sosok leluhur keluarga Ling yaitu Zhen Guo muncul, yang mana itu membuat Ling Song dan Jiang Xixin benar-benar terkejut. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.